Kurang lebih 20 ibu rumah tangga warga Kelurahan Sikimana melakukan aksi protes atas penerimaan bantuan langsung tunai atau BLT yang dikucurkan oleh pemerintah. Aksi tersebut berlangsung di halaman kantor Lurah Sikimana, Kecamatan Mulava, Kota Kupang. Dalam aksi protes, para ibu-ibu mempertanyakan tentang penerimaan bantuan langsung tunai atau BST dampak COVID-19 tahun 2020 yang dianggap tidak tepat sasaran. Pantauan media ini pada Jumat 5 Juni 2020, aksi protes tersebut diterima langsung oleh Lurah Sikimana di ruang kerjanya. Kepada awak media, usai bertemu Lurah Sikimana, Atri Amtiran, delegasi warga RT 14 menyatakan bahwa kehadiran mereka ibu-ibu mempertanyakan apakah bantuan BST ini per kepala keluarga atau per orangan, sebab ada terdapat dalam satu kartu keluarga 3 orang yang mendapatkan bantuan langsung tunai dampak COVID-19 tersebut. Kami datang bertanya di Mama Lurah karena di RT kami itu yang dapat itu 5 orang. Nah, di dalamnya itu yang ada itu Bapak RT dengan anaknya sendiri yang masih kuliah, terus dengan anak mantu. Nah, tadi kami datang tanya, minta penjelasan di Mama Lurah itu, apakah BST ini per kakak atau per orangan? Itu yang kami minta tadi. Karena kemarin ketika kami tanya di rumah, kebetulan Bapak RT ke sana, kami tanya data ini dari mana? Bapak RT bilang tidak tahu. Makanya kami datang tanya langsung tadi itu di Ibu Lurah tadi. Jadi mungkin ini saja karena kami dari RT 14 kurang tidak suka. Karena bagaimana kok masa satu rumah itu harus 3 orang yang datang? Saya datang ke sini bukan saya tuntut untuk saya dapat, tapi kasihan masyarakat di sekitar kami ada yang membutuhkan juga. Bukan Bapak RT yang mau dapat sendiri, itu kan rukun tetangga, bukan rukun keluarga. Kesempatan yang sama, Lurah Sikimana didampingi oleh Babinsa Kelurahan Sikimana, Kepala Seksi Pemerintah Kelurahan Sikimana, saat diwawancarai awak media usai menerima delegasi aksi tersebut menyatakan bahwa warga ini kan mereka punya hak untuk bertanya. Ketika mereka tidak mendapat suatu jawaban yang memuaskan, jadi mereka datang. Ketika mereka bertanya kepada RT, Pak RT itu tidak bisa memberikan jawaban. Jadi yang mereka datang itu karena mereka tidak puas di dalam Bapak RT punya usulan itu anaknya punya suami, anaknya punya suami itu namanya keluar. Kemudian anak dari PRT punya nama juga keluar. Jadi tahapan yang ini kami mengadakan musda. Itu namanya musyawarah kelurahan yang kami panggil semua RT untuk mereka datang verifikasi kembali data yang dikirim kembali dari Kementerian lewat Dinas Sosial. Jadi ketika data itu datang, misalnya ada pendobelan nama, ada yang meninggal, ada yang pindah, kemudian ada kasus seperti ini di dalam satu keluarga, tapi bukan kepala keluarganya yang nama keluar, tapi anaknya yang nama keluar. Kemudian kami juga panggil fasilitator PKH. Kenapa mereka harus dipanggil? Supaya mereka juga cross check data. Jadi tidak ada tumpang tindih. Misalnya penerima PKH dia dapat lagi di sini. Karena aturan tidak boleh bahwa satu penerima dia menerima semua bantuan. Jadi tadi malam itu kami verifikasi kembali dan kami menemukan hal seperti itu yang tadi ditanyakan oleh Ibu Amtiran itu. Karena jawaban dari Pak RT itu tidak memuaskan mereka, makanya mereka datang. Jadi tadi kami sudah jelaskan proses mekanismenya seperti apa. Jadi mereka juga meminta bahwa kami harus kasih keluar nama. Dan memang malam itu juga sudah diverifikasi kembali. Jadi semua yang menjadi temuan-temuan itu, misalnya yang meninggal, yang
pindah, yang ada pendobelan dan sebagainya itu kami pending. Dan tadi malam itu kami kirimkan data kembali yang ada masalah-masalah seperti itu ke Pusdati, Pusat Data dan Informasi. Kami kirimkan kembali ke sana. Nanti terserah dari sana mau seperti apa lagi kan, karena kami dari kelurahan ini kan kami hanya menerima nanti usulan, kemudian kami verifikasi. Jadi tiap kali yang datang itu tidak langsung kami bagi GT, tapi kami panggil nanti duduk bersama dan kita lihat. Kalau mungkin ada yang sudah mampu, seandainya ada yang sudah mampu, itu nanti dibuat lagi satu namanya FFP itu yang untuk diusulkan kembali penggantinya. Jadi begitu. Jadi kita memastikan bahwa bantuan ini satu orang dia hanya terima satu bantuan, tidak ada pengambilan. Aksi protes warga tersebut berakhir dengan tertib, aman, dan lancar. Arif Bait, Kupang Media melaporkan.